Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, yaitu untuk thalabul ilm atau untuk tafaqquh fid din. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang saya bacakan di sini disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad Halil Harras rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke perkataan Syekh rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Kemudian Syekh mengatakan, amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Setelah beliau membawakan khutbah muqaddimah dalam khutbahnya, khutbatul hajat, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyati. Fahada i'tiqadul firqatin najiyati, maka ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, al-mansurati ila qiyamis sa'ah, yang ditolong sampai hari kiamat, ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi, yaitu beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada kitab-kitabnya dan utusan-utusannya, wal ba'tsi ba'dal mauti, dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, wal imani bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada al-qadar, baiknya dan jeleknya. Baik, kita bacakan satu paragraf ya dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Setelah beliau membawakan khutbatul hajat dalam muqaddimah khutbahnya, tulisan ini, kemudian beliau membawakan amma ba'du. Amma ba'du, kata Syekh Halil Harras rahimahullahu taala, kalimatun yutabiha lidalalati ala syuru'i fil maqsud, yaitu sebuah kalimat. Jadi amma ba'du ini adalah sebuah kalimat yang didatangkan kalimat tersebut lidalalati ala syuru' fil maqsud, yaitu untuk menunjukkan permulaan sebuah kalimat yang dimaksud. Jadi setelah tadi khutbah hajat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, kemudian amma ba'du. Jadi amma ba'du ini adalah sebuah kalimat yang didatangkan kalimat ini untuk menunjukkan bahwasanya permulaan kalimat yang dimaksud atau yang dituju. Apa itu? Fahada i'tiqadul firqatin najiyah, maka ini adalah keyakinan kelompok yang najiyah, kelompok yang selamat. Jadi kitab ini, Aqidah Wasithiyah, ini adalah sebagaimana sudah kita sebutkan ya. Jadi permintaan para qudhat, para hakim yang dari wasit,
Wasit ini yang ada di Irak atau Baghdad atau Irak gitu ya. Mereka datang ke Syekhul Islam untuk membuat sebuah tulisan tentang akidah, Maka kemudian Syekhul Islam membuat tulisan itu yang dinamakan dengan Aqidatul Wasitiyah. Karena akidah ini adalah akidah yang diminta oleh orang-orang wasitiyah gitu ya, oleh orang-orang wasit yang ada di Irak. Apa isi akidahnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah menyebutkan muqaddimah khutbah hajat, kemudian amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyati. Maka ini ya inti apa yang akan disampaikan oleh Syekhul Islam dari kalimat ini setelah amma ba'du ini. Amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyati. Maka inilah keyakinan firqah najiyah. Al-i'tiqad masdar i'taqada kada idza takhadahu aqidatan lahu. Jadi i'tiqad secara bahasa diambil dari masdar i'taqada ya'taqidu i'tiqad. Artinya keyakinan. Bima'na aqada alaihi dhamir wal qalbu. Yang mempunyai makna adalah mengikat atas keyakinan tersebut ad-dhamir wal qalbu. Dhamir ini sesuatu yang tersembunyi atau hati. Jadi secara bahasa akidah itu adalah keyakinan. Ya, diyakini oleh apa? Oleh hati. Ini secara bahasa. Taib. Kemudian fahada i'tiqadul firqatin najiyati. Maka ini adalah keyakinan kelompok yang najiyah, kelompok yang selamat. Al-firqah bikasril fa atau ifatu minan nas. Firqah adalah sekelompok dari kalangan manusia. Wa wasafaha bi annaha najiyatal mansurata, dan kemudian disifati bahwasanya dia adalah kelompok najiyah mansurah. Najiyah ini selamat, mansurah ini yang ditolong. Taifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini akhdan min qauli alaihi salatu wassalam, diambil dari sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku alal haq, di atas kebenaran, mansuratun, dan dia ditolong. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah. Artinya kelompok mansurah ini, Taifatul Mansurah ataupun Firqatun Najiyah, adalah seorang atau sekelompok orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah, yang berada di atas kebenaran, kebenaran. Dalam hadis yang lainnya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku dhahirina 'alal haq, orang-orang yang menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, ya, dan menghina mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kepada mereka urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di dalam dunia ini ada sekelompok orang, ya, yang beragama Islam tentunya. Orang-orang tersebut dia orang-orang yang senantiasa menampakkan kebenaran. Menampakkan kebenaran yang tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Artinya senantiasa orang-orang yang qawalan bil haq. Ya, qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Ya. Jadi kelompok orang-orang yang senantiasa menampakkan kebenaran. Taib. Kemudian juga diambil dari hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu hadhil ummatu, akan berpecah kelompok ini, umat ini, ala salati wa sab'ina firqah, menjadi 73 kelompok, kulluhum finnar, semuanya ada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu kelompok, wahiyya man kana ala mithli ma ana alaihil yawma wa ashabi, dan kelompok itu adalah orang-orang yang ada padanya, ya, ala makana mithli ma ana, yaitu orang-orang yang beramal dalam sebuah amalan seperti apa yang ada padanya anak,
yaitu saya kata Rasul, wa ashabi dan sahabat-sahabatku hari ini. Jadi ini termasuk penafsiran firqatun najiyah itu siapa? Firqatun najiyah adalah kelompok yang ditolong oleh Allah. Siapa yang kelompok yang ditolong ini? Orang-orang yang senantiasa ada pada amalannya itu contoh dariku dan dari sahabatku hari ini. Artinya sekelompok orang yang mengamalkan sebuah amalan, yang amalan tersebut berdasarkan apa? Sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Taib. Ini termasuk salah satu tafsiran ya ketika ditanyakan. Dan yang satu itu adalah al-jamaah. Yang satu itu yang kelompok najiyah itu yang selamat itu adalah al-jamaah. Ketika ditanya man humul jamaah, siapa jamaah itu? Jamaah adalah mithlu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan yang pada amalan tersebut ada contohnya dariku dan dari sahabatku hari ini. Artinya apa? Penting bagi kita untuk beriktida atau menyontoh ya. Selain menyontoh Rasul juga menyontoh siapa? Para sahabat. Semoga Allah meridai mereka semua. Kenapa kita kemudian terjadi perpecahan di kalangan umat ini? Padahal dikatakan oleh Rasulullah apa? Yang terpecah di kalangan umatku adalah umatnya Rasul, umat yang mengaku dirinya Muslim. Qurannya sama, hadisnya sama, nggak ada perbedaan. Taib. Tetapi kemudian terjadi perpecahan. Kenapa? Karena ketika memahami Quran dan sunnahnya bukan dengan pemahaman ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan pemahaman para salafus soleh. Siapa saja? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa kemudian kita harus berpemahaman dengan pemahaman mereka, salafus solehnya, pendahulu kita yang solehnya? Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang langsung menerima dari Rasulullah para sahabat ini. Dan tabi'in langsung menerima dari para sahabat. Dan tabi'ut tabi'in menerima langsung dari para tabi'in. Begitulah seterusnya. Makanya kenapa kemudian kita harus berpemahaman dengan pemahaman salaf. Kenapa salaf? Karena salaf itu adalah orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, mangkana minkum taib mangkana mayyais minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku kata Rasulullah, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka wajib bagi kalian ketika melihat perselisihan yang banyak itu, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Artinya apa? Selain kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul, juga berpegang teguh dengan sunnahnya siapa? Para sahabat dari kalangan khulafa ar-rasyidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, siapa kalian di sini? Para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Jadi hidayah tersebut disematkan kepada orang-orang yang imannya seperti imannya para sahabat. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Wa may yushakkikir rasul, barang siapa yang durhaka kepada Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya hidayah, petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan kesesatannya, wa nuslihi jahannam, kami akan lemparkan dia ke jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya barang siapa yang datang kepadanya hidayah, tetapi ketika dia memahami hidayah itu bukan dengan cara-cara sabilil mu'minin,
Maka apa kata Allah? Nuwallihi matawalla, kami biarkan kesesatannya. Artinya apa dalam ayat ini? Ini surat An-Nisa ayat berapa? Hah? 115 ya? Surat An-Nisa 115. Nanti bisa dilihat. Di sana jelas Allah menganjurkan, bahkan memerintahkan. Wa may yushakkikir rasul, dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul. Dikatakan oleh Allah itu durhaka. Siapa? Orang yang datang kepadanya hidayah Islam, tetapi dia tidak memahami hidayah Islam itu dengan hidayah ghairu sabilil mu'minin, bukan jalannya orang-orang beriman. Siapa sabilil mu'minin di sini? Adalah para sahabat. Jadi ketika kita memahami Islam bukan dengan pemahaman para sahabat, dikatakan oleh Allah syikok, termasuk apa? Bentuk syikok, kedurhakaan. Karena apa? Karena itu tadi, ketika memahami pemahaman bukan dengan pemahaman para sahabat, apalagi kita memahami agama kita ini menurut ustadz kita masing-masing, menurut syekh kita masing-masing, ya, menurut kiai kita masing-masing, bukan menurut salaf. Artinya pendahulu kita. Ya, artinya pendahulu kita. Maka wajar. Kenapa Islam ini padahal Qur'annya sama, padahal hadisnya sama, kok bisa berpecah? Berpecah ketika apa? Ketika memahami Quran dan hadisnya tidak dengan pemahaman siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau imam-imam yang terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, yang mana mereka semua tentunya berpemahaman dengan pemahaman sahabat. Artinya mengambil dari guru-guru mereka sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka menunjukkan apa? Firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu seperti apa? Taifatul mansurah itu seperti apa kelompok yang selamat? Kelompok yang mengamalkan sebuah amalan yang pada amalnya tersebut ada contoh dariku dan dari sahabatku hari ini. Sampai Imam Ahmad bin Hambal ketika berdebat dengan Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad ini seorang Mu'tazilah, penasehatnya Ma'mun, ya, Raja Ma'mun dulu, yang kemudian berkeyakinan bahwasanya Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hambal kekeh dengan pendapatnya Al-Quran adalah kalamullah. Banyak orang yang mempertahankan itu, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Bahkan sebagian di mereka juga ada yang akhirnya sudahlah, saya terpaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Salah satunya Imam Ahmad yang mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah, dan beliau dipenjara. Di penjara beliau 2 tahun, ya, hampir mendapatkan siksaan dengan berbagai macam siksaannya, sampai datang para tulabul ilmi kepada Imam Ahmad bin Hambal sampai menawarkan, kita robohkan saja kerajaan ini, kita angkat senjata saja, kita berontak saja. Tapi kata Imam, jangan, sabar kalian, ya. Bayatu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah wa ala atharatin alaina, ala sami wa ta'ah fi mansyatina wa makrahina wa ala atharatin alaina. Kita membayat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepadanya, dalam kondisi senang, dalam kondisi tidak senang. Artinya apa? Artinya dia seorang pemimpin. Ma'mun ini pemimpin, nggak boleh kemudian kita gulingkan. Padahal keyakinannya apa? Quran makhluk. Ya, keyakinan Quran makhluk. Terjadi apa yang terjadi? Kemudian di akhirnya, setelah wafatnya Ma'mun, muncul anaknya Wathiq billah atau Mu'tasim billah. Kemudian anaknya lagi yang jadi raja karena sudah pada meninggal ini, muncul Wathiq billah. Kemudian apa? Terakhir minta diketemukan antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duad, yang berpendapat bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Siapa yang mendahuluimu dari kalangan sahabat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Kata Ibnu Abi Duad, ini pendapat saya. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berpendapat bahwasanya Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, siapa yang lebih utama, engkau apa sahabat? Jelas orang-orang yakin ketika itu sahabat lebih utama. Akhirnya apa? Imam Ahmad dibebaskan dengan itu. Akhirnya pendapat Imam Ahmad lebih kuat. Jadi ini salah satu apa? Salah satu bahwasanya orang-orang terdahulu ketika terjadi sebuah perselisihan atau terjadi amalan yang menurut mereka baru, ini kira-kira amalan ini ada nggak pada zaman sahabat? Ini amalan ini kira-kira dilakukan nggak oleh para sahabat? Jadi ketika kita mau menjadikan sebuah timbangan amalan, maka minimal apa? Ini dilakukan oleh para sahabat ataukah tidak?
gitu ya. Kalau termasuk maslahat, maslahatnya mursalah, maslahat rojihah atau tidak. Itu nanti akan ajat pembahasan. Kenapa kemudian dibawakan ini? Karena ini dalam bab masalah asma wa sifat, ya. Salah satunya kita harus beriman seperti berimannya para sahabat. Ketika turun ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ketika turun yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, para sahabat nggak bertanya kepada Rasul, tangannya Allah seperti apa. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mereka cukup beriman saja. Tidak kemudian bertanya kepada Rasulullah tangannya seperti apa. Maka kita, orang-orang yang hidup setelah para sahabat, apa-apa yang tidak ditanyakan oleh para sahabat, kita pun tidak boleh bertanya. Ya, kita pun tidak boleh bertanya, cukup imani saja. Sampai ada yang kemudian, ya, ustadz doktor dia, atau diprofesorkan sekarang, tentang Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, ya. Sampai kemudian mengatakan bahwasanya dia telah menuduh Allah butuh kepada tempat, katanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata siapa? Intinya apa? Intinya seakan-akan dia tidak beriman dengan firman Allah sendiri yang Allah menjelaskan bahwasanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ada 7 atau 8 ayat yang maknanya istawa. Tsumma stawa ila sama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kalimat istawa itu ada 6 atau 7 ayat dalam Al-Quran. Tapi kalimat lafaz yang menunjukkan Allah di atas langit, ya, itu hampir ratusan dalam Al-Quran. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya mereka yang tidak beriman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, sampai kemudian mereka, kalau kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti kita telah menuduh Allah seperti manusia, katanya di atas aras. Dan seakan-akan butuh kepada aras, ya. Padahal ini ungkapan siapa seperti ini? Cukup kita beriman. Kata siapa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Kata Allah sendiri. Ya, kata Allah sendiri. Tapi kita kembali lagi, ya. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Maka inilah keyakinan firqah najiyah. Apa nih keyakinan firqah najiyah? Yang nanti akan disampaikan nih. Ila qiyamisa, sampai hari kiamat. Jadi apa yang akan ditulis oleh Syekhul Islam ini ke depannya, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan firqatun najiyah, keyakinan Thaifatul Mansurah, keyakinan salaful ummah, keyakinan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para pendahulu kita yang soleh. Apa saja? Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan keyakinannya? Wa huwal imanu billah wa malaikatihi dan daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah firqatun najiyah atau Thaifatul Mansurah adalah beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal ba'tsi ba'dal mauti, wal imani bil qadari khairihi wa syarrih. Taib, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini badal daripada firqatin najiyah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah, maka di sini adalah cara jalan yang telah berjalan di atasnya Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan Ahlus Sunnah, berarti orang-orang yang mengikuti cara-cara atau jalan-jalan yang telah dilalui oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Taib. Sedangkan al-jamaah adalah al-qaumul mujtami'un wal muradu bihim huna salafu hadil ummati minas sahabah wa tabi'in alladzina ijtama'u alal haqqis shari min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Yang dimaksud dengan jamaah, siapa jamaah itu? Jamaah adalah yang dimaksud adalah sekelompok umat, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran, ya, yang mereka ambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ahlus Sunnah berarti orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, berjalan di atas jalannya Nabi. Al-Jamaah adalah orang-orang yang memahaminya dengan pemahaman sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada kemudian orang-orang, ya, kan kita harus berjamaah. Kita harus berjamaah.
Akhirnya apa? Mereka kemudian membuat sebuah kelompok, mendirikan pemimpinnya, membaiat imamnya. Masing-masing kelompok demikian. Padahal jamaah yang dimaksud, ya, jamaah yang dimaksud walaupun kita sendirian, maka kita dikatakan jamaah. Yang terpenting kita di atas kebenaran. Ya, sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, al jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi walaupun kita sendirian, tetapi kita berjalan di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, maka kita dikatakan jamaah. Jadi apa bagaimana ketika kita melihat manusia seluruhnya menyimpang gitu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastamsik bi asli syajarah. Yang terpenting kamu memegang akar pohonnya. Apa itu? Quran sunnahnya sudah. Wa anta alal jamaah, dan kau di atas jamaah, wa in kunta wahdak, walaupun sendirian. Ya, walaupun sendirian maka dikatakan jamaah. Asalkan kita berada di atas kebenaran, di atas dalil Quran dan Sunnah, dengan dipahami pemahaman siapa? Para salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian disebutkan keyakinan yang tadi, yaitu termasuk rukun Islam, ya, atau rukun iman yang sudah kita ketahui, ya, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, ya, iman kepada hari akhir atau kebangkitan, dan juga iman kepada qadar khair dan syarnya, baik dan jeleknya. Taib. Iman kepada Allah ini diakhirkan oleh penulis. Artinya kata Syekh Muhammad Khalil Harras, maka tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia beriman dengan apa yang tadi disebutkan. Ya, dengan apa yang tadi disebutkan. Dengan keimanan yang sahih yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkari salah satu daripada rukun-rukun tadi, maka dia kufur. Salah satu daripada rukun yang tadi disebutkan, rukun Islam, rukun iman yang 6, maka dia kufur. Ini sebagaimana telah disebutkan, ya, dalam hadis Jibril tentang apa? Rukun iman. Sebagaimana datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Maka kemudian ditanya, iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Taib. Kemudian beriman kepada, nanti diakhirkan iman kepada Allahnya. Dan beriman kepada malaikat artinya apa? Artinya kita beriman kepada seluruh malaikat, ya, kepada seluruh malaikat. Dan malakun, malaikat jama dari malakun. Malaikat jamanya malakun. Asalnya ma'lakun minal ulukah, artinya risalah. Jadi makhluk Allah yang membawa risalah, ya. Dan mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tempat tinggalkan mereka di langit Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bebankan mereka untuk mengurus urusan-urusan makhluknya, ya, untuk mengurus urusan-urusan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Adalah makhluk yang senantiasa mentaati perintahnya dan tidak bermaksiat, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah di siang dan malamnya, tidak pernah bosan, terus aja berzikir. Maka wajib bagi kita apa? Untuk beriman kepada malaikat-malaikat, baik yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui, ya. Kita harus beriman kepada mereka malaikat. Begitu pula beriman kepada kitabnya, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya. Ada Taurat, ya, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran, ada suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Kita beriman bahwasannya itu adalah kalamullah, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi adalah merupakan kalamullah.
Kemudian kita beriman kepada Rasulnya, kepada Rasul yang telah disebutkan namanya atau yang belum disebutkan namanya, yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui namanya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Para rasul ada yang telah kami ceritakan kepadamu tentang mereka, ada juga yang kami belum ceritakan. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa takliman, sebenar-benar pembicaraan. Wa kallamallahu, Allah menjadi dhammah fa'ilnya Allah, Musa menjadi maf'ulun bih. Wa kallamallahu Musa taklima. Karena ada ahlu ta'wil mengatakan wa kallamallaha, Allah maf'ul, Musa jadi fa'ilnya. Dan ini bentuk apa? Bentuk tahrif nanti ya. Tahrif di dalam lafad. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya jumlah para rasul itu ada 313 rasul. Ya, 313 rasul. Ada yang kita ketahui, ada juga yang kita tidak ketahui. Adapun nabi maka lebih banyak daripada itu. Adapun nabi jumlahnya lebih banyak. Tentunya kita wajib ya beriman kepada mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang Allah berikan risalah kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari khianat, dari dusta, dan dari dosa. Mereka terjaga daripada tidak menyembunyi atau tidak menyampaikan risalah. Jadi setiap para rasul itu menyampaikan apa? Risalahnya. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan. Taib. Beriman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Maka barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, ini bisa kufur. Dia tidak beriman akan adanya hari kebangkitan, ini bisa apa? Bisa kufur. Dan ada orang yang beriman kepada hari kebangkitan, tetapi yang dibangkitkannya bukan jasad, tapi ruh, kata mereka. Ini masuk ke dalam kategori ahlul bid'ah, mubtadi dia. Karena yang dibangkitkan, ya, yub'atsuna, kalian akan dibangkitkan, wa yusyaruna, akan dikumpulkan, apa kata Rasulullah? Gurron, atau apa namanya, gurlan. Kemudian dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak disunat, hufatan urotan gurlan, tidak memakai sendal, tidak disunat, dan dalam kondisi telanjang. Artinya apa? Jasadnya. Jadi kita imani bahwasanya apa? Yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jasad. Dalam kondisi kita apa? Bertelanjang, tidak memakai sendal, dan juga tidak disunat. Adapun beriman kepada qadar, ya tentunya beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Baik beriman kepada qadar yang baik atau qadar yang jelek. Tentunya qadar yang baik atau qadar yang jelek. Ketentuan yang memang menurut kita itu baik atau menurut kita itu jelek. Kita harus beriman itu semua. Ya, al khair fi makhtarahullah. Yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi kita, kita melihat itu jelek. Tetapi ketika kita beriman, maka akan menjadi kebaikan bagi kita. Ma asaba min musibatin fa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah sebuah musibah itu kecuali dari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman atas musibah itu dari izin Allah, maka apa? Yahdi qalbah. Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Al khair fi makhtarahullah. Yang baik itu yang Allah pilih. Kadang-kadang kita menentukan keinginan kita untuk begini, tetapi ternyata Allah menentukan lain untuk kita. Ternyata lebih baik bagi kita sebetulnya, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menganggap ataupun menginginkan sebuah kejelekan padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian anggap jelek padahal baik, padahal itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Artinya kita senantiasa beriman dengan apapun yang Allah putuskan untuk kita. Ya, kita harus beriman itu kepada takdir baiknya dan takdir jeleknya. Kemudian kata Syekh, wa minal imani billahi al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih.
atau bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih. Dan termasuk daripada keimanan kepada Allah adalah apa? Adalah beriman dengan apa-apa yang telah mensifati dengannya nafsuhu, dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Jadi termasuk keimanan kita kepada Allah adalah kita mengimani apa-apa yang telah dinamai oleh Allah dalam kitabnya. Allah menamai dirinya Ar-Rahman, kita tetapkan Allah Ar-Rahman. Allah menamai dirinya, Allah berbicara dengan Nabi Musa, kita tetapkan Allah Mutakallim, berbicara. Ya, walaupun sebagian kelompok nggak beriman. Masa Allah berbicara? Kalau berbicara berarti seperti manusia berbicara. Padahal Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, kata mereka. Maka termasuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada apa-apa yang telah disifati dan dinamai olehnya dalam kitabnya. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu, dan beriman terhadap apa yang telah disifati oleh rasulnya, min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, wala ta'tilin, tanpa ta'til, wa min ghairi takyifin, tanpa takyif, wala tamsil, dan juga tanpa tamsil. Nah, ini penting ya. Kita harus beriman kepada nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan oleh Rasul dalam hadisnya yang sahih, tanpa kita mentahrif. Ya, tanpa kita mentahrif. Apa itu tahrif? Merubah makna daripada makna sebenarnya. Misalkan istiwa dikatakan istaula, atau yadun dikatakan kudrotun, atau rizkun, rizki misalkan. Ini tahrif. Ya, yadun bahasa Arab itu dalam pengertian bahasa kita Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun, sama artinya apa? Tangan. Nah, yang penting kita apa? Menetapkan Allah punya tangan. Karena kalau kita mengartikan Allah tangan ini dengan kudroh, kemampuan, maka ini bentuk tahrif. Ya, bentuk apa? Bentuk tahrif. Tetapi tentunya kita menetapkan itu, ya, tangan yang cocok dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian kita apa? Mentajim, mentamsil nanti, menyerupakan tangannya dengan tangan makhluk. Nah, ini tidak boleh. Menyerupakan tangannya dengan tangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, yang sama namanya, walaupun dua-duanya makhluk Allah, itu bisa berbeda, apalagi antara kita dengan Khalik, antara makhluk dengan Khalik. Allah menciptakan di surga ada apel, di dunia ada apel tidak? Ada. Apakah kemudian apel surga dengan di dunia sama? Tidak sama. Ya. Jadi antara ciptaannya saja, walaupun namanya sama, itu berbeda hakikatnya, apalagi antara kita dengan Allah, antara Khalik dengan makhluk. Inna hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu apa? Mendengar dan melihat. Kata siapa manusia mendengar dan melihat? Kata Allah, sami dan basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, wa huwa samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Sami dan basirnya Allah dalam surat An-Nahl tadi dengan sami dan basirnya manusia dalam surat Al-Insan, apakah sama? Tidak sama, walaupun namanya sama. Walaupun namanya Sami'un dan Basirun, ya, Sami'an dan Basiro, tapi hakikatnya berbeda. Jadi ketika kita mengartikan yadun dengan rizki, mengartikan istawa dengan istaula, ya, istawa itu istaqarra, kainun, ya, ada, menetap. Kalau istaula artinya menguasai, dan ini salah, tidak boleh, karena itu bentuk tahrif. Sudah kita tetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, Allah istawa, ya sudah istawa, ngapain kita rubah-rubah, ya. Dan kita tidak boleh apa? Tahrif, merubah makna istawa ini, baik maknanya ataupun lafadznya. Istawa jadi istaula. Kemudian yang kedua, tanpa ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til diambil dari kata atola atau utlah. Apa utlah artinya? Libur
artinya kosong dari pelajaran, libur, utlah. Ya, kalau para santri mengatakan utlah berarti hari libur. Libur dari apa? Kosong dari pelajaran. Dan utlah ta'til artinya apa? Mengosongkan nama Allah. Saya tidak mau mengatakan Allah mutakalim, padahal jelas Allah sendiri yang mengatakan Allah mutakalim. Ya, saya tidak mau mengatakan Allah mutakalim. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan Allah mutakalim, berarti saya telah menyamakan Allah dengan makhluknya manusia, karena manusia mutakalim. Ini apa? Dia seakan-akan apa? Mau mensucikan Allah dari bentuk penyamaan dengan makhluk. Taib. Tetapi apa? Tetapi dengan cara yang salah. Justru sebetulnya ketika mau mensucikan Allah, harus kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kata Allah, Allah mutakalim, sudah kita katakan Allah mutakalim. Allah berbicara. Adapun kaifiatnya, berbicaranya seperti apa, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Juga kita tidak boleh tanpa tadi, tanpa takyif dan tamsil. Apa takyif? Kaifiat, membagaimanakan. Kalau Allah berbicara seperti apa bicaranya? Wallahu a'lam, kita katakan Allah alam. Kalau Allah punya tangan seperti apa tangannya? Wallahu a'lam. Kalau kamu mengatakan Allah istawa alal arsy, bagaimana istawanya? Wallahu a'lam. Kenapa wallahu a'lam? Karena Rasul tidak menjelaskan, Allah tidak menjelaskan. Para sahabat juga tidak bertanya kepada Rasul tentang bagaimana istiwanya Allah. Justru kata Imam Malik, kalau orang yang bertanya bagaimana istiwanya Allah, dia adalah bid'ah. Karena apa? Karena itu tidak ditanyakan oleh para sahabat. Siapa yang paling berhak menanyakan itu? Para sahabat. Karena ayat ini turun ketika ada para sahabat ketika itu. Tapi sahabat tidak bertanya bagaimana tangannya Allah seperti apa, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana nuzulnya Allah dari kursi ke langit dunia itu seperti apa. Ada orang-orang yang kemudian kalau Allah nuzul, berarti Allah nuzulnya seperti apa kata mereka? Berarti Allah butuh tempat kursi. Berarti Allah tidak akan ada di kursi-kursi. Karena otomatis antara kita dengan Malaysia aja beda berapa jam? Dengan Vietnam, sampai dengan Saudi, sampai dengan Amerika beda 1 hari. Ya, berarti apa terus? Allah terturun. Kapan di atasnya kalau begitu? Ini mereka memakai logika. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hancurnya dunia ini kapan? Hari Jumat. Jumat yang mana? Kan Jumat kita dengan Jumat Amerika beda. Pokoknya hari Jumat sudah. Ya, nggak usah kemudian kita berpikir tentang ini. Taib. Maka yang penting adalah kita beriman tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakib, mengkaifiatkan, dan tanpa mentamsil. Apa itu mentamsil? Menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat manusia. Ya, walaupun namanya sama, hakikatnya berbeda. Taib, sudah ada ya? Sampai sana dulu, insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.